Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Saya Muhammad Maulana Ainul Yakin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Yainata Ketapang Sampang akan mempresentasikan materi pola pendidikan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin demi memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Nyai Nailun Najah LC MHTI. Nah, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam bermula semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul Allah di kota Makkah. Pendidikan pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membentuk pribadi Muslim untuk menjadi kader-kader Muslim yang bersemangat, memiliki jiwa dan mental kuat, serta tangguh dalam segala cobaan, yang kelak diharapkan untuk menjadi unsur bagi pembentukan masyarakat Islam dan pendidik yang baik, serta menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Pendidikan Islam tidak dikembangkan hanya di kota Makkah saja, akan tetapi pendidikan Islam dilakukan di Madinah. Madinah merupakan pusat segala kegiatan duniawi dan keagamaan, termasuk pusat kegiatan pendidikan dan pembinaan Islam. Madinah merupakan kisah tentang keberhasilan Nabi Muhammad SAW membangun tatanan sosial masyarakat yang adil, kebanggaan dan sumber inspirasi bagi umat Islam dari dulu hingga sekarang. Madinah merupakan simbol kemenangan dan keberhasilan Nabi Muhammad SAW membangkitkan gairah solidaritas dan kebanggaan di dalam kalangan Muslim. Di Mekah, ajaran Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan kebajikan cenderung ditentang oleh orang-orang Quraisy. Tetapi di Madinah, ajaran Islam malah diterima dengan lapang dada. Di masa hidupnya Rasulullah SAW, prinsip dan idealisme Islam diajarkan oleh Nabi kepada sahabat hingga memberikan kesan mendalam yang hidup dan pribadi masing-masing. Sangat berbeda setelah dengan Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pola pendidikan Islam dilanjutkan oleh sahabat Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin yang empat, antara lain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Pada masa Khulafa Abu Bakar, pola pendidikan masih sama seperti masa Nabi Muhammad SAW, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikan. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, pendidikan akhlak, ibadah, dan kesehatan maupun pendidikan-pendidikan yang lain. Dan setelah masa Khalifah Abu Bakar, pendidikan juga dilanjutkan oleh khalifah selanjutnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan dan dakwah di kota Madinah. Beliau juga melakukan penyuluhan di masjid-masjid, menebarkan pendidikan di pasar-pasar, dan beliau juga mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk setiap daerah yang ditaklukkannya, seperti Mesir, Persia, Jazirah Arab, Palestina, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pola pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan Islam sangat banyak memberikan perkembangan. Pada pendidikan masa Khalifah Utsman bin Affan, sangat menekankan pendidikan akidah kepada umatnya pada masalah pendidikan ibadah,
Sayyidina Utsman sangat memperhatikan dalam dalam unsur-unsur ibadah. Seperti contoh dalam pendidikan sholat, puasa, ibadah haji, dan ibadah-ibadah selainnya. Setelah itu, akan tetapi eh, pada periode Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan pada saat itu mengalami hambatan. Dengan adanya perang saudara, Ali lebih lebih mempentingkan dan mendesak memberikan jaminan ke ke jaminan keamanan jaminan keamanan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali umatnya. Akan tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak berhasil. Dasar pendidikan Islam tadinya bermotif akidah, sejak masa itu tumbuh di atas dasar ambisius, kekuasaan, dan kekuatan. Nah, pola pendidikan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin, kalau kita kaji prinsip-prinsip pendidikan Islam, tujuan ayat pertama dari surah Al-Alaq yang turun dari Gua Hira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan pertanda bangkitnya suatu peradaban baru di atas permukaan bumi ini. Di antara kota-kota ilmiah yang paling penting zaman Khulafaur Rasyidin ialah Madinah, kota Mekkah, Kufah, Basrah, Damastik, dan dan kota Mesir. Ilmu-ilmu yang dikaji adalah ilmu-ilmu syariah dan nakliyah seperti qiraat, tafsir, hadis, fikih, sirah nabawi, dan sastra maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, Khulafaur Rasyidin lebih banyak bekerja berdasarkan suri tauladan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Dengan cara demikian, mereka menyempurnakan pekerjaan raksasa yang telah dimulai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin dipilih dengan cara musyawarah. Tetapi sesudah periode Khulafaur Rasyidin merupakan kerajaan yang diwarisi oleh anggota keluarganya, bahkan saling berebutan kekuasaan dan hidup dengan kemewahan. Mungkin begitu saja presentasi dari saya mengenai materi pola pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.